kabar hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Elate Saloni Kambeo, Prodi PAK semester 5. Dan juga ada teman saya. Hai, nama saya Esti Kokuyowa, semester 5 Prodi PAK. Halo, di sini kami akan membahas tentang kualifikasi pemimpin remaja. Mohon di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, pada bab sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana menjadi pemimpin remaja yang baik. Dan di sini kami membahas tentang kualifikasi dari pemimpin remaja. Jadi pemimpin remaja itu dipandang dalam kenyataannya justru terbalik. Jadi seolah-olah pelayanan terhadap remaja itu tidak mendapat perhatian khusus dari gereja-gereja. Ada orang yang pernah memimpin remaja selama 15 tahun dan ia berkata sebagai berikut: jikalau Anda dapat belajar bagaimana memimpin kelompok remaja, maka Anda juga dapat memerintah dan mengatur dunia ini. Nah, maksudnya adalah bahwa perlu seseorang manusia dengan kualifikasi tertentu menjadi manusia dengan memimpin remaja. Kalau kita belajar untuk mengembangkan keterampilan, kesabaran, semangat, dan teknik dibutuhkan untuk bekerja sebagai pemimpin remaja, maka hal-hal lain yang akan kita kerjakan kemudian relatif dapat berhasil. Mempersiapkan serta mendapatkan tenaga yang tepat untuk tugas itu. Ada 3 hal kualifikasi yang diperlukan bagi seorang pemimpin remaja menurut Trace, yaitu yang pertama, harus mampu mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan perasaan remaja. Yang kedua, harus menyukai remaja. Yang ketiga, harus dapat dan bersedia memberikan waktu yang cukup bagi remaja. Tadi kita sudah membahas 3 poin menurut pendapat Trace. Nah, sekarang saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu yang pertama, harus mampu mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan perasaan remaja. Nah, penjelasannya ialah untuk seorang pemimpin remaja adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi dirinya dengan remaja, yakni memahami apa arti menjadi remaja. Nah, kebanyakan orang dewasa hampir dapat dikatakan tidak mampu mengerti remaja. Bagi mereka, remaja dianggap sangat aneh dan tidak mungkin dipahami. Nah, sangat terpengaruh oleh mood, ribut, tidak nalar, tidak suka menghargai orang lain, malas, dan kebanyakan waktu mereka dipakai untuk hal-hal yang kelihatannya tidak bermanfaat. Nah, sebenarnya setiap orang dewasa mempunyai satu alasan yang paling baik yang menyebabkan ia dapat memahami remaja. Nah, karena ia sendiri pernah menjadi remaja. Berikut cara kita sebagai orang dewasa yang menjadi pemimpin remaja untuk dapat memahami remaja. Yang pertama, ingatan kita perlu diaktifkan lagi. Artinya, kita berusaha mengingat masa remaja kita sendiri karena ingatan kita. Oke, kita akan bahas lagi poin kedua, yaitu pemimpin adalah orang yang bisa menyukai remaja. Jadi di sini suatu penelitian yang pernah dibuat oleh seorang pakar atau ahli di bidangnya, yaitu dia menyatakan bahwa salah satu hal yang ada di dalam pikiran para remaja yang sangat kuat adalah keinginan untuk disukai dan diterima oleh pihak lain. Nah, di sini hal ini menunjuk pada kenyataannya bahwa sebenarnya remaja ingin mengetahui dan memastikan bahwa diri mereka itu disukai dan diterima. Jadi remaja ingin disukai adalah salah satu hal yang wajar dan tidak ada bedanya dengan golongan usia yang lain. Jadi mereka merasakan apa yang disebut dengan perasaan dan sesuatu yang jauh lebih kuat dalam diri remaja bila dibandingkan dengan kelompok usia remaja lainnya.
Poin ketiga adalah memberi waktu yang cukup. Jadi, sudah dapat diduga bahwa untuk melakukan pelayanan yang baik terhadap remaja dibutuhkan waktu yang cukup. Karena itu seorang pemimpin remaja adalah orang yang dapat memberi waktu yang cukup. Mengapa? Karena hal itu membangun hubungan yang baik dan memberi perhatian kepada sekelompok remaja. Jadi belum lagi melayani remaja adalah bahwa kurangnya waktu yang cukup. Ini ya sudah. Melayani remaja adalah bahwa kurangnya waktu dapat menjadi faktor yang membuat pelayan remaja kurang berhasil dalam memilih pemimpin remaja. Maka persyaratannya haruslah ketersediaan waktu dan dapat memberi waktunya yang cukup bagi tugas pelayanan tersebut. Selanjutnya, carilah bantuan bila mana diperlukan. Nah, pelayanan kepada remaja menuntun banyak hal dari pemimpin atau pelayan remaja. Nah, sebagai pekerjaan penuh waktu yang dibayar, walaupun idealnya sebaliknya adalah full-time job. Berikut kemungkinan lain untuk mendapatkan pertolongan. Nah, yang pertama, usahakan untuk memperoleh bahan-bahan cetak atau rekaman elektronik untuk membantu pelayanan bagi remaja. Nah, sayangnya dalam konteks Indonesia, kurikulum yang tercetak masih sangat terbatas. Yang kedua, perlu membentuk kelompok pendukung atau support group yang dapat memberi masukan untuk mengembangkan pelayanan kepada remaja. Berikut, pemimpin remaja berperan sebagai model. Nah, siapapun yang menjadi pemimpin remaja, maka ia menempatkan diri dalam peran sebagai model. Remaja sedang dalam proses meninggalkan masa kanak-kanak menuju kepada masa dewasa, dan karena itu membutuhkan model orang dewasa. Demikianlah video singkat kami.